Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marin Islami Nasution, mahasiswa UIN Suska Riau, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya, yaitu agrostologi dengan mata kuliahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskannya tentang rumput gajah dan leguminosa. Baik, pantengin terus video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Klasifikasi dan morfologi rumput gajah. Rumput gajah merupakan jenis tanaman rumput yang paling besar dan jenis rumput lainnya dan berasal dari Afrika. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada tahun 1962 dan tumbuh alami di seluruh dataran Asia Tenggara. Secara umum di Indonesia, tanaman ini dijadikan pakan ternak dan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan gizi ternak. Rumput gajah memiliki keistimewaan yang dimana tanaman ini dapat tumbuh pada lahan yang minim nutrisi dan tanah kritis. Rumput gajah juga tidak terlalu banyak membutuhkan tambahan nutrisi, pupuk atau tambahan pupuk, dan tanaman ini dapat mengulangi atau memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat erosi. Rumput gajah merupakan pakan hijauan yang banyak dimanfaatkan dalam program penggemukan ternak, meningkatkan hasil susu ternak dan pembibitan ternak. Rumput gajah mengandung nutrien yang terdiri atas bahan kering 19,9%, protein kasar 10,2%, lemak kasar 1,6%, serat kasar 34,2%, abu 11,7%, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen BTN 42,3%. Baik, klasifikasi tanaman rumput gajah. Kingdomnya adalah Plantea, subkingdomnya adalah Treshebionta, ordonya Poales, genusnya Penicitum, spesiesnya Penicitum purpureum secum. Batang rumput gajah mirip dengan tanaman tebu, tumbuhnya tegak mencapai 2,5 meter. Batang bulat, berkayu, berdiameter lebih dari 3 cm, terdiri sampai 20 ruas per buku. Batang rumput gajah terdapat perisai daun yang agak berbulu dan menutupi batang. Sedangkan daun rumput gajah berdaun tipis, berbentuk pita, memanjang dan berbulu. Panjang daun dapat mencapai 30 sampai 120 cm dengan lebar kurang dari 30 cm dan memiliki tulang daun. Sedangkan bunga rumput gajah bertipe tandan berwarna emas. Dan morfologi tanaman lamtoro. Tanaman lamtoro atau Petechina merupakan tumbuhan liar yang hidup di dataran rendah dengan ketinggian mencapai 1.500 meter. Pengembangan Petechina dengan melakukan penyebaran biji yang cukup tua atau bisa cara
Aztec Batang. Tumbuhan lamtoro berasal dari Amerika, beriklim tropis, dan banyak dijumpai di berbagai daerah wilayah Indonesia. Lamtoro mempunyai 3 jenis adalah Laucena, Leucaupala. Penyebaran jenis PT Cina oleh bangsa Spanyol dengan memiliki ketinggian 5 meter dan pucuk ranting lamtoro berambut lebat. Tanaman lamtoro rentan terhadap hama seperti hama wereng, dapat membuat lamtoro ini mati. Maka dibutuhkan perawatan cukup agar terhindar dari hama. Selain itu, lamtoro banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sebagai pagar hidup, panahan angin, rambatan hidup bagi tanaman-tanaman merambat, contohnya lada dan markisa. Klasifikasi tanaman lamtoro: Kingdom Alanthea, Ordo Fabales, Genus Laucaena, spesies Laucenia, Leucaupala. Morfologi tanaman lamtoro: pohon atau bisa disebut akar dan batang. Perakaran pada tanaman lamtoro adalah akar tunggang. Akarnya yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah, sehingga pohon PT Cina tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Tekstur permukaan batang kasar, keras, dan guratan garis-garis secara vertikal atau berbintil-bintil dan berlentisel berwarna kecoklatan. Batang utama serta ranting sudah tua dapat digunakan sebagai kayu yang dikeringkan untuk berbagai kegiatan di dapur. Sedangkan daun lamtoro termasuk jenis daun majemuk dan terbentuk mirip rangkap dengan ujung runcing serta pangkal dan miring. Permukaan daun lamtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Daun lamtoro dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan luka baru serta bengkak. Sedangkan bunga berbentuk berupa bongkol bertangkai panjang yang berkumpul dalam 2-6 bongkol. Setiap bongkolan tersusun secara rapi dari 100-180 kuntum bunga, menyusun bulatan seperti bola, warnanya putih kekuningan dengan ukurannya berdiameter 12-21 mm. Baik, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.